semua juga yang mengikuti dari live streaming dan juga dari live streaming Facebook dan juga YouTube. Tuhan memberkati kita semua yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting. Selamat malam semuanya. Mari kita angkat pujian kita untuk mengawali ibadah kita malam hari ini dari nomor 67 Gita Karunia, ya. Keagungan-Mu Tuhan. Ya, mari kita pujikan Tuhan kita. Ya, mari. Keagungan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, bila Engkau kurenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayat dan ku sadari aku insan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, menaburkan kasih ilahi di hatiku. Ku sadari hidup ini milik-Mu abadi. Kupikir aku dapat persembahkan kepadamu alam semesta, namun hanya satu tuntut kasih-Mu, sembahkan seluruh hidupku. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, menaburkan kasih ilahi di hatiku. Ku sadari hidup ini milik-Mu abadi. Salib-Mu, oh Yesus, bukti kasih-Mu kepadaku yang najis hina. Aku insan yang mestinya tenggelam, Kau angkat demi kasih-Mu. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, menaburkan kasih ilahi di hatiku. Ku sadari hidup ini milik-Mu abadi. Ku sadari
Amin. Puji Tuhan. Ya. Baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung saja kita berdoa ya untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kasih setia, yang telah membimbing kami dalam segenap aktivitas, pekerjaan dan tanggung jawab yang kami lakukan dalam satu hari penuh ya Tuhan. Sebelum kami masuk pada istirahat kami, tidur kami Tuhan, kami mau kembali sejenak bersama-sama merespon firman Tuhan, dan kami ingin agar segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus semakin nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan juga dalam kebersamaan kami dalam persekutuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati, baik yang ada mengikuti live streaming Facebook maupun di YouTube, dan juga terkhusus yang hadir di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan memberkati, dan teman-teman kami yang lain yang masih dalam persiapan untuk gabung, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Yang belum saya sapa tadi, Ibu Aci, selamat malam dari Bekasi. Terima kasih juga untuk Ibu Sianturi, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Ya, puji Tuhan juga Pak Riki. Terima kasih. Selamat malam Pak. Salam sehat selalu. Puji Tuhan. Ya, malam Pak. Ya, puji Tuhan. Oke. Kita langsung saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, membahas firman Tuhan dengan topik kita. Topik kita yang baru, yaitu kita berbicara dan mendiskusikan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya. Dan ini salah satu yang sangat penting sekali kita perhatikan, berbicara tentang bagaimana apa artinya taat bagi Bapak Ibu Saudara, taat pada kasih karunia Tuhan, ya. Nah, ini sangat penting karena mungkin ada orang berpikir kalau kita berbicara tentang kasih karunia itu seolah-olah tidak dituntut ketaatan, ya. Hanya berbicara tentang kebebasan saja, berbicara kemerdekaan saja, berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, dan seolah-olah tidak ada berbicara tentang ketaatan, ya, kesetiaan. Padahal sebetulnya kalau kita mengerti, ya, sejak kita percaya dan diselamatkan, percaya kepada Yesus yang mati menghapuskan segala dosa kita, sebenarnya itu sudah mulai ketaatan berjalan di sana. Amin. Ya, karena arti iman itu juga kan ketaatan juga kan. Tidak ada iman yang tanpa ketaatan. Tapi ketaatan yang dimaksud oleh firman Tuhan untuk kita saat ini di bawah kasih karunia Tuhan, itu bukan ketaatan yang datang dari diri kita sendiri. Ulang sekali lagi, bukan ketaatan, kesetiaan yang ditampilkan oleh bagian eksternal, ya, dari diri kita sendiri, yaitu hidup lama kita atau hidup daging kita. Bukan itu ketaatan yang dimaksud. Ada sebuah ketaatan, kesetiaan, ya, kesungguhan yang pernah dilakukan oleh anak Allah, Yesus Kristus,
ketika dia hidup di dunia ini dan diakhiri atau disempurnakan di atas kayu salib. Dan ketaatan yang seperti inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita, bukan karena pencapaian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi banyak orang yang keliru memahami tentang anugerah. Ya, anugerah. Ada anugerah penganugerahan karena prestasi. Ya kan? Dan prestasi atau sebuah medali dianugerahkan karena prestasi, karena kerja keras. Karena pencapaian, karena kehebatan dari seseorang melebihi daripada orang lain. Kemudian diberikanlah anugerah, dianugerahkan kepadanya suatu medali, ya, atau sebuah penghargaan. Nah, itu anugerah yang pada umumnya dipahami oleh masyarakat secara umum, ya. Di masyarakat, anugerah itu adalah sebuah hasil daripada mungkin hasil dari kompetisi. Kemudian ada satu kelebihan yang dicapai, ya, melebihi dari yang lain, kemudian dianugerahkan kepadanya sebuah hadiah, gitu ya. Nah, tapi di dalam Alkitab bukan itu anugerah. Itu bukan yang dimaksud dengan kasih karunia yang menjadi dasar kita untuk berkenan kepada Tuhan. Bukan pencapaian seperti itu, ya. Nah, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah kesehatan, itu juga anugerah, ya. Kemudian pekerjaan, itu juga anugerah, ya kan. Pakaian, makanan dan minuman, tempat tinggal, ya, bangsa dan negara, pemerintah, itu juga anugerah juga kan. Anugerah bagi kita. Tapi ketika kita memahami arti daripada anugerah atau kasih karunia Tuhan di dalam Alkitab ini, ya, maka itu adalah berbicara tentang hal yang sangat spesifik, yang istimewa, yang spesial, yang khusus, berkaitan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, udah sekali lagi, berbicara tentang kasih karunia yang kita maksud adalah perkenanan Allah di dalam Kristus Yesus, di mana Yesus Kristus menjadi pengganti, ya, kita semua untuk dikorbankan, ya, menjadi korban tebusan atas segala kesalahan dosa kita, dan supaya ia menggantikan kita yang berdosa, dia yang tidak mengenal dosa, dan supaya kita dibenarkan oleh Allah melalui iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang kasih karunia Allah. Yang pertama, ada dua nanti yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kasih karunia Allah yang direspon oleh manusia, ya, yaitu kasih karunia Allah yang dinyatakan bersifat perintah dan harus dilakukan oleh manusia. Ulang sekali lagi. Ada kasih karunia Allah yang pernah diberlakukan oleh Allah dalam kehidupan manusia, ya. Kasih karunia itu, kebaikan Tuhan itu, ya, diberikan kepada manusia, tapi harus direspon berupa dengan tindakan atau perbuatan, karena itu adalah merupakan kasih karunia yang bersifat perintah untuk dilakukan. Nah, ini yang banyak keliru dipahami sekarang ini. Ya, ini yang sangat keliru dipahami saat ini, karena banyak orang berpikir bahwa semua perintah di dalam Alkitab itu ditujukan kepada kita, maka apapun yang diperintahkan di dalam Alkitab, katanya itu adalah merupakan bagian dari hal yang dituntut untuk kita taati. Tapi itu tidak mungkin, ya. Itu adalah hal yang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal yang tidak mungkin? Karena Alkitab sendiri membuktikan bahwa Allah berbicara kepada orang yang berbeda
di zaman yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, ya. Itu penting kita pahami. Sehingga kita harus melihat di mana posisi kita di dalam seluruh Alkitab ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana posisi kita, ya? Karena begitu banyak Tuhan berkehendak kepada bermacam-macam orang dan menyampaikan perintah yang berbeda-beda di masa yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda, dan bahkan dengan tujuan yang berbeda. Jadi kalau umat Kristen tidak tahu persis saat ini di mana posisinya, ya, di dalam program Tuhan, itulah sebabnya banyak hal yang menjadi keliru dipahami dalam hal bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dua hal, ya, tentang kasih karunia Tuhan, supaya kita jangan mencampurkan kasih karunia Tuhan yang bersifat perintah, ya, dan kasih karunia Tuhan yang sifatnya bersifat didasarkan pada iman, ya. Nah, kita akan lihat ini, Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat contoh yang pertama, di mana kasih karunia Tuhan itu harus direspon dengan perbuatan. Ulang sekali lagi, kasih karunia Tuhan itu harus direspon dengan perbuatan. Meskipun itu adalah kasih karunia, anugerah, pemberian Tuhan kepada orang yang tidak layak, tapi Tuhan mau agar pemberian itu direspon, ditanggapi dengan cara perbuatan. Amin. Nah, itu penting, ya. Itu penting. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 11. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, kitab Ibrani pasal 11. Nah, di sini kita biasa disuguhkan dan akan melihat biasanya ini disebut daftar daripada pahlawan-pahlawan iman katanya. Ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kita mulai dari ayatnya yang keempat, ya. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Oke. Mari Bapak Ibu, kita akan lihat ini. Saya akan membaca, ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Saya ulang sekali lagi, karena apa? Karena iman. Karena iman dasarnya Habel dan berbuat. Harus berbuat. Tidak boleh tidak berbuat. Perbuatannya apa? Mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Allah. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa nggak Habel beriman saja tanpa berbuat? Bisa nggak Bapak Ibu menerima kasih karunia itu? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, sekarang di zaman sekarang, zaman kasih karunia saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara akan merespon dengan berbuat seperti ini? Dengan iman? Tidak bisa. Iman dengan merespon korban persembahan saat ini Tuhan tidak berkenan. Amin. Tapi pernah Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada manusia, ya, dengan meminta kepada manusia itu meresponnya dengan perbuatan, yaitu dengan mempersembahkan korban bakaran. Itulah makanya karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Ya. Nah, jadi itu adalah apa? Ketaatan iman. Ulang sekali lagi, itu adalah ketaatan iman. Jadi iman itu bukannya tidak taat, Bapak Ibu Saudara. Oh iya, taat, tapi taat kepada apa nih? Amin. Sekarang ini kalau iman kita taat kepada apa?
Apakah iman kita taat kepada iman dan perbuatan atau kepada iman saja? Ya, supaya memperoleh kasih karunia. Nah, itu membedakan nanti, dibedakan ya. Oke, lanjut. Kita lihat di ayatnya yang ketujuh. Ayatnya yang ketujuh. Kita lihat. Ayat 7 masih di pasal yang sama, kitab Ibrani. Ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat. Dengan taat kepada apa? Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Amin. Ya. Jadi Nuh tidak bisa hanya taat tanpa melakukan. Nuh tidak bisa tak dikatakan beriman kepada Tuhan kalau dia tidak berbuat. Oke? Ya. Apa yang diperbuat oleh Nuh? Yang diperbuat oleh Nuh adalah mempersiapkan bahtera. Itu adalah bukti ya iman, bukti ketaatan iman daripada Nuh pada waktu itu. Nah, sekarang kalau kita bertanya, bagaimana kita sekarang membuktikan iman kita? Apakah sama seperti Nuh? Apakah ketaatan iman saudara sama dengan Nuh? Kalau sama, berarti saudara juga harus juga mempersiapkan bahtera. Melakukan, ya kan, perintah Tuhan. Gitu ya. Jadi makanya umat Kristen yang polos-polos, kalau ditanya, apakah semua perintah Tuhan ditujukan kepada kita? Ya, semua. Apakah kita harus melakukan semua perintah Tuhan? Ya, harus semua. Nah, cobalah lakukan itu. Ya kan? Ya, bagaimana? Itu namanya mubazir. Kenapa? Karena Tuhan tidak memerintahkan ketaatan saudara saat ini seperti apa yang diharuskan kepada Nuh. Amin. Nah, itu sangat penting itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi. Ya. Kita lihat lagi ayat 8. Ayat 8 masih di Ibrani pasal 11. Ayat 8, karena iman Abraham taat. Amin. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya. Jadi Abraham berangkat dari mana? Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat keluar dari mana? Keluar dari negerinya. Keluar dari rumah bapaknya, dari rumah ibunya dan saudara-saudaranya. Itu adalah bukti ketaatan iman Abraham. Sekarang, kalau dikenakan kepada kita, haruskah kita keluar dari negeri kita, membuktikan ketaatan iman kita? Bapak Ibu Saudara, tidak. Apakah harus keluar dari negeri ini? Mau keluar kemana? Pergi ke tanah Kanaan begitu? Ya, itu hal yang tidak mungkin. Saudara-saudara, tapi kenyataannya adalah bahwa Tuhan meminta kepada Abraham untuk taat beriman. Taat beriman kepada apa? Beriman kepada firman yang disampaikan kepadanya. Makanya saat ini kalau orang tidak tahu firman yang mana yang disampaikan kepadanya, maka disitulah terjadi gado-gado. Iya kan? Tahu Bapak Ibu ya? Kata Pak Poltak Manurung, digado-gadoin. Begitu ya kan? Digado-gadoin. Apa itu digado-gadoin? Dicampur aduk semuanya. Ya. Yang mana yang untuk bangsa Israel yang sudah berlalu, yang mana yang untuk bangsa lain yang sekarang sedang berjalan, dicampur aduk semuanya. Yang mana yang belum diampuni, dicampur dengan yang sudah diampuni sekali untuk selamanya. Campur semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu karena apa? Karena tidak mengerti ketaatan iman yang bagaimana saat ini yang Allah mau direspon oleh umat manusia. Jadi bukan menurut pilihan masing-masing, tapi menurut apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk direspon, untuk diimani, ditanggapi. Bukan semua ditanggapi.
bukan asal ditanggapi semuanya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus tahu di mana posisi kita dan apa yang harus kita respon, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana Allah membimbing kita kepada apa yang Dia kehendaki. Amin. Ya, supaya ketika kita juga mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain juga tidak ikut-ikutan jadi keliru. Karena tanggung jawabnya adalah besar. Bagi kita yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, maka kita tidak boleh membuat mereka jadi keliru. Iya kan? Harus membuat orang yang mendengar menjadi lebih fokus kepada apa yang berkenan kepada Tuhan di dalam ketaatannya beriman. Ya. Jadi bukan menjadi Mr. PHP. Apa itu Mr. PHP? Pemberi harapan palsu. Ya. Pemberi harapan palsu itu adalah dijanjikan kamu nanti akan begini, kamu nanti akan sembuh dan begini segala macam, kamu akan mengalami ini, kamu akan berlimpah di sini, di dalam hal ini kamu akan begini dan begitu. Padahal Tuhan tidak melakukan itu sekarang. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini, mari kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28. Bagaimana Musa dan bangsa Israel taat kepada Tuhan, merespon kasih karunia Tuhan. Kita mundur ke Ulangan, kitab Ulangan ke kitab Perjanjian Lama. Ulangan pasal 28. Mari Bapak Ibu, ya. Ulangan pasal 28. Ya, kita akan membaca ayatnya yang ke-58. Ulangan 28 ayatnya yang ke-58. Oke. Saya akan membaca 58. Ulangan 28 mulai dari ayatnya yang ke-58. Beginilah Tuhan meminta ketaatan kepada Musa dan bangsa Israel. Seperti ini penilaiannya. Begini bobotnya. Ya, mutunya seperti ini. Ayat 58. Jika engkau tidak melakukan, ya, ingat di situ, lihat di situ ada kata jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan jika engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan apa? Pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Siapa? Kita? Apakah ini ditujukan kepada kita? Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali ya. Ya, saya tidak berada di posisi itu. Kenapa? Karena saya bukan orang Israel. Amin. Ya. Jadi dengan mudah saja kita bisa melihat bagaimana Tuhan menempatkan firman-Nya dengan tepat, dan kita tidak perlu bingung dan tidak perlu gelisah membaca firman Tuhan ini. Karena apa? Karena ini adalah merupakan pelajaran saja bagi kita untuk melihat bagaimana Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel dengan sikap melakukan dengan setia perintah hukum Taurat. Apakah ini ditujukan kepada kita saat ini? Apakah kita harus hidup di bawah hukum Taurat? Roma 6 ayat 14, Paulus mengatakan, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Amin, haleluya, puji Tuhan. Berarti apa yang dikatakan tadi, segala kutuk, segala macam yang dituliskan di Ulangan 28, kitab Ulangan 28,
ayatnya yang ke-58-51 ini, saya tidak mempercayainya bahwa itu adalah bagian yang ditujukan pada saya. Ya, tetapi saya dapat belajar daripada firman Tuhan ini bahwa seperti itulah Tuhan membimbing orang Israel dan Musa dulu ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat. Kita bersyukur saat ini bahwa kita saat ini hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Ya, jadi bahwa mereka dikatakan harus melakukan dengan setia segala perintah hukum Taurat, dan kalau tidak mereka akan dihukum oleh Tuhan dengan berbagai pukulan-pukulan, sakit penyakit, lebih keras lagi mendatangkan wabah penyakit dan membuat mereka takut, dan berbagai penyakit pukulan akan ditimbulkan oleh Tuhan sampai mereka punah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur dan bersyukur karena Tuhan tidak meminta respon kita saat ini kepada perintah Tuhan yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Iya, oke. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat lagi bagian yang berikutnya. Jadi, saya ambil kesimpulan yang pertama, supaya nanti ketika kita berdiskusi, Bapak Ibu Saudara langsung bisa memahami maksud daripada topik pembicaraan, firman, diskusi yang kita bahas pada malam hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah, itulah kasih karunia Allah yang didasarkan pada sistem ketaatan melakukan perintah-perintah dan perbuatan-perbuatan di bawah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mengatakan, ya dari dulu juga kasih karunia Tuhan sudah ada, benar sekali, itu tidak salah. Tapi kasih karunia macam apa yang Anda maksud? Ya, kasih karunia Allah yang seperti apa yang Anda maksud? Apakah saya harus merespon dengan cara kasih karunia Allah yang disampaikan kepada Musa dan bangsa Israel? Jawabannya apa? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, dan saya sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tentu saja saya tidak merespon dengan sistem yang ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi saya merespon sekarang ini kasih karunia Allah dengan sistem yang ditetapkan oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu atas pengorbanan Kristus yang sudah selesai. Amin. Nah itu, saudara-saudara. Nah, kita masuk bagian yang kedua, yaitu kasih karunia Allah yang berdasarkan pada sistem, bukan kepada ketaatan melakukan perintah-perintah hukum Taurat, atau bukan pada sistem perintah-perintah perbuatan-perbuatan, ya, tapi kepada sistem, ya, sistem iman karena percaya. Ulang sekali lagi, saat ini kasih karunia Allah adalah cara hidup manusia dengan sistem yang berkenan kepada Allah, yaitu sistem yang berjalan dengan karena iman, bukan karena melihat. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 3, ya. Mari kita lihat Roma pasal 3. Inilah kasih karunia Allah yang ditujukan kepada kita saat ini, dan kita harus merespon dengan sepenuhnya, harus menanggapi dengan sepenuhnya firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24, karena ini adalah kasih karunia Allah yang langsung ditujukan kepada kita. Amin. Amin. Mari kita lihat, ya, kasih karunia Allah yang langsung ditujukan kepada kita, yaitu Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ayat 21. Tetapi sekarang, amin. Kalau yang tadi apa? Itu dulu, ya, lain Bengkulu, lain Tanjung Karang, lain dahulu, lain sekarang, amin. Ya. Nah, masalahnya sekarang orang tahu nggak di mana posisinya hidup? Apakah di bagian masa yang dulu atau masa yang sekarang? Nah, kita lihat diberitahukan firman Tuhan.
di ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Iya, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran Allah yang seperti apa? Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Yang pertama, ini ada 3 hal yang dinyatakan ya di bagian Roma pasal 21 sampai ayatnya yang ke-24 ini. Tapi bagian yang pertama dulu kita lihat. Bahwa saat ini kasih karunia Allah dinyatakan kepada manusia dan harus direspon dengan iman, bahwa kasih karunia Allah itu dinyatakan tanpa hukum Taurat. Amin. Ya, saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, berapa banyak orang yang saat ini ingin hidup di bawah hukum Taurat, ya kan? Sampai di sekolah-sekolah itu ada ditempel semua, diukir dengan ukir-ukiran yang permanen. Ya, perintah 10 perintah Tuhan harus dilakukan supaya menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saat ini dikatakan tadi, kebenaran Allah dinyatakan saat ini tanpa hukum Taurat, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, saya sudah pernah menyampaikan perbaikan dalam terjemahan ayatnya yang ke-22 ini. Bukan, sebenarnya tidak dikatakan, ya, lebih tepat, bukan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus, tapi adalah kebenaran Allah, yaitu kebenaran iman Yesus Kristus. Kebenaran iman, kebenaran ketaatan Yesus Kristus. Jadi bukan ketaatan kita. Amin. Ketaatan Yesus Kristuslah menjadi kebenaran kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang saat ini yang perlu direspon oleh semua orang supaya berkenan kepada Tuhan. Bukan kebenaran ketaatanmu, bukan kebenaran ketaatanku, bukan kebenaran ketaatan siapapun, kecuali kebenaran ketaatan Anak Tunggal Allah Yesus Kristus yang sempurna. Itulah yang menjadikan orang saat ini berkenan kepada Tuhan apabila direspon dengan iman. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Bukan kebenaran berdasarkan ketaatan karena melakukan perintah-perintah hukum Taurat, tidak. Tapi karena merespon akan pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai melakukan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Itu sekarang iman kasih karunia yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat di ayatnya yang ke-24. Ya, ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang pertama tadi, kasih karunia Allah yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan dan perintah-perintah, sistem melakukan perintah hukum Taurat, apakah itu bisa dibenarkan dengan cuma-cuma? Tidak bisa. Apakah Habel bisa dibenarkan hanya melalui iman tanpa perbuatan mempersembahkan korban bakaran? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus berbuat. Tidak bisa cukup hanya dengan iman. Dan sekarang ini, itulah yang diberitakan oleh banyak orang. Makanya banyak orang yang keliru.
Mereka bilang tidak cukup hanya dengan iman, harus juga dengan perbuatan-perbuatan. Memang kita hidup di bawah hukum Taurat apa? Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Apakah kita sekarang hidup di bawah hukum Taurat? Tidak. Paulus sudah jelas mengatakan bahwa kita sekarang ini hidup di bawah kasih karunia. Benar ya Bapak Ibu ya? Makanya hidup di bawah kasih karunia Allah adalah sistem iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Dan disitulah berkat kita bertumpu dan berlimpah-limpah dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya kita terus mempelajarinya. Itulah makanya kita terus memahaminya. Itulah sebabnya kita terus mendengarkan firman Tuhan, karena kita diajar oleh Tuhan melalui iman kita kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kasih karunia-Nya makin nyata, makin berlimpah-limpah, membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Itu saat ini kasih karunia Allah yang berdasarkan sistem iman, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kebenaran Allah itu dialami, diterima oleh setiap orang adalah dengan cuma-cuma. Karena Yesus sudah lunas membayarnya. Sudah selesai ditanggungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya sekarang Allah berkenan merespon, menerima orang yang beriman kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas Bukit Kalvari. Ya, itulah yang harus kita beritakan kepada semua orang. Amin. Karena disitulah Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan datang memperoleh pengetahuan akan kebenaran seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita ambil tadi penjelasan dari ayat-ayat yang sudah kita baca dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24 ini. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, ya, kebenaran Allah dengan sistem iman saat ini, yaitu adalah yang pertama tanpa hukum Taurat. Yang kedua adalah karena iman atau ketaatan Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai. Yang ketiga adalah diperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sukacita kita bersama di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan, sangat bersyukur sudah sampai pada kita kasih karunia ini. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena apa? Karena di dalam Tuhan Yesus hidup kita sudah disempurnakan. Amin. Ya, kita bukan hidup di dalam keadaan yang bercacat. Karena kita bukan lagi, ya, kita bukan lagi orang-orang berdosa. Tetapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Oke, ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut. Saya membawa kita untuk melihat lagi di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Mari, Bapak Ibu Saudara, semakin kita sering membaca Efesus 2 ayat 8 dan 9, maka hikmat Tuhan di dalam kasih karunia-Nya semakin mengakar di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Amin. Ya, semakin sering kita membaca, ya, semakin sering kita membaca firman Tuhan ini, maka kasih karunia Allah semakin menguat di dalam pikiran kita. Oke. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ya. Di situ dikatakan oleh iman, tapi lebih tepatnya melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Cocok tidak ayat ini mendukung kebenaran bahwa keselamatan adalah diperoleh dengan cuma-cuma? Cocok nggak? Amin. Iya, saudara-saudara. Jadi, karena firman ini langsung ditujukan pada kita. Makanya kita bersuka cita meresponnya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, melalui iman. Bapak Ibu Saudara, itu bukan hasil usahamu. Bukan karena melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan karena kamu menaati hukum Taurat. Tapi itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah secara cuma-cuma. Ya, bukan hasil perjuanganmu, bukan hasil prestasimu, bukan hasil pencapaianmu, tapi murni itu adalah pemberian Tuhan dengan gratis. Ya, sebagai hadiah. Dan banyak orang yang menolak itu saat ini. Karena apa? Karena mereka sudah dilingkupi oleh ilah-ilah zaman ini. Mereka sudah ditipu oleh pemberitaan-pemberitaan yang mengkelirukan iman orang di mana-mana saat ini. Dan tugas Bapak Ibu Saudara dan saya harus bersuara lantang menyampaikan bahwa kasih karunia Allah diberikan saat ini kepada setiap orang dengan cuma-cuma karena Yesus Kristus sudah membayarnya. Tidak usah bayar. Amin. Tidak usah berjuang. Yesus sudah selesai memperjuangkannya. Engkau hanya menerimanya dengan percaya saja. Tapi banyak juga orang yang tidak mau percaya. Karena apa? Karena mereka memilih untuk jalan lain. Silakan saja, saya tidak ikutan, ya. Kan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ajaklah semua orang untuk kembali kepada kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi, kita coba kembali dulu ke Roma pasal 4 tadi, ya. Ya, Roma pasal 4. Oke. Roma pasal 4 sedikit lagi. Roma pasal 4 ayatnya, ya, Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Langsung saja ayat 5. Ya, Roma 4 ayat 5. Oke. Sudah semuanya, Bapak Ibu? Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Lihat baik-baik. Ya, kita baca dengan baik. Kita amati. Firman Tuhan ini mengatakan apa kepada kita. Roma pasal 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak dikatakan kalau ada orang yang bekerja, kalau ada orang yang berbuat, kalau ada orang yang setia, tidak dikatakan begitu. Kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, tidak setia, ya, tidak taat, namun percaya kepada Dia, kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi apa? Menjadi kebenaran. Imannya kepada apa dulu nih? Imannya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Imannya, kepercayaannya kepada Yesus yang setia memikul salib. Dan yang sudah menyelesaikan mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Jangan mengatakan percaya pada Yesus yang menebus semua dosamu, tetapi di lain hari nanti engkau bilang, Tuhan hapuskanlah dosa-dosaku. Lah, yang mana nih? Iya kan? Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya kepada kesetiaan Yesus yang sudah selesai mengampuni segala dosa? Ataukah engkau hanya percaya setengah saja? Ya, dan itu artinya tidak percaya sama sekali. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Allah yang menyatakan kebenarannya di dalam Yesus Kristus, ya, maka orang yang percaya kepada pekerjaan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu,
diperhitungkan imannya itu menjadi kebenaran. Sebenarnya bukan kebenaran orang itu, bukan kebenaran saudara dan saya, itu adalah kebenaran Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang taat di atas kayu salib. Dialah yang mati dikorbankan, darahnya lah yang tercurah bagi saudara dan saya. Tetapi itulah arti daripada kasih karunia. Bukan hasil usahamu, bukan hasil usahaku, tetapi itu pemberian Tuhan. Dengan cuma-cuma kita menjadi orang benar di hadapannya. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana manusia supaya benar di hadapan Allah? Apa yang Bapak Ibu Saudara katakan? Apakah Bapak Ibu Saudara mengatakan, ya rajinlah ke gereja, rajinlah berdoa, ya rajinlah memberikan persembahan. Loh, itu semua perbuatan, saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana supaya manusia benar di hadapan Allah saat ini adalah percaya akan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang telah menebus dan mengampuni segala dosamu. Engkau percaya, dengan iman engkau dibenarkan. Amin. Jadi benar. Ya, itulah Injil. Ya, itulah kabar baik. Ya. Jadi jangan dibuat rumit. Itu adalah sangat simple sekali. Saudara-saudara, supaya setiap orang saat ini bisa merespon kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma bagi pengampunan segala dosa dan keselamatan bagi semua orang, seluruh bangsa tanpa perbedaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu berarti kita sudah dapat mengambil kesimpulan yang kedua, yaitu inilah sistem, ya, inilah sistem kepercayaan yang dialami oleh Rasul Paulus pertama kali dia diselamatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah daripada Saulus, dia pergi ke Damsyik mau membunuh orang-orang Kristen kerajaan, ya, saat itu. Tapi sementara dia berkobar-kobar semangatnya, amarahnya, ingin membunuh pengikut Kristus, disitulah dia diselamatkan. Apakah dia selamat dengan perbuatan baik? Mana ada perbuatan baik dia? Dia adalah orang jahat. Dia adalah orang yang pemimpin pemberontak yang melawan Tuhan. Tapi justru Paulus katakan, justru karena itulah aku dikasihani, kata Paulus, supaya di dalam diriku, kata Paulus, menjadi contoh yang pertama bagi semua orang, di mana Kristus menunjukkan kesabarannya, bahwa oleh kasih karunia-Nya orang yang paling berdosa diselamatkan oleh Tuhan tanpa perbuatan, hanya melalui iman. Amin. Ini adalah sukacita kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita diberikan suatu kesempatan di dalam hidup yang kita jalani yang sementara ini. Hidup kita sementara di dunia ini, tetapi kita diberi kesempatan untuk hidup mengimani kehendak Allah, mempercayai rencana Tuhan, bahwa kita hidup di bawah kasih karunia Allah atas pekerjaan Kristus yang sudah selesai, dan Allah menghendaki agar semua orang mendengarkan berita ini. Dan saudara-saudara dan sayalah yang dipersiapkan untuk menjadi pesaksi daripada Tuhan, menyampaikan kebenaran yang luar biasa ini, menjadi jalan sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang mendengarnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan itulah kasih arti daripada taat kepada kasih karunia Allah saat ini adalah mempercayai firman kasih karunia Allah, di mana kita sudah ada di dalamnya dan kita bertumbuh di dalamnya, di mana kita mengenali diri kita yang sudah berada di dalam kesempurnaan Kristus, dan kita bertumbuh di dalam pengertian dan semakin melihat betapa Tuhan mengaruniakan kepada kita kemuliaan yang besar di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani ketaatan kita ini, ketaatan iman Yesus Kristus, dan kita tahu suatu saat nanti Dia akan datang menjemput kita di awan-awan.
Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, kata Paulus, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin terus diperbaharui oleh pikiran-pikiran Kristus, firman kebenaran, firman kasih karunia, firman rahasia Allah yang terus dibukakan untuk memperlengkapi pikiran dan hati kami semua, supaya kami terus diubahkan, semakin masuk ke dalam kemuliaan demi kemuliaan oleh penyataan yang diungkapkan, yang disingkapkan oleh firman rahasia Allah, di mana kami melihat siapa diri kami. Diri kami adalah anggota tubuh Kristus yang harus terus bertumbuh di dalam kasih karunia ini, untuk melihat betapa luar biasa Tuhan menempatkan kami di posisi yang tertinggi, karena kewargaan kami adalah di dalam surga, semuanya karena kasih karunia Tuhan, dan tidak ada yang perlu disombongkan oleh manusia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, baik saudara-saudara kami yang menyaksikan dari live streaming Facebook dan di YouTube, maupun semua yang hadir di dalam di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih yang di live streaming juga. Terima kasih, Tuhan memberkati.